Cicak itu membutuhkan berkali-kali hap untuk bisa mendapatkan satu nyamuk. Dan kita nggak tahu di hap yang keberapa kali cicak itu dapat nyamuk. Nah pertanyaannya, kenapa cicak konsisten untuk terus hap walaupun nyamuknya nggak dapat? Illa 'alallahi rizquha. Cicak yakin rizki dijamin sama siapa? Allah. Cicak aja yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi sholli sadri wa yassir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadzati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang sama kita muliakan, kita hormati para alimil ulama, para kiai, para ustadz, para guru, dan seluruh pengurus Masjid Al-Ijtihad. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap langkah dakwah yang kita jalani. Ayah, bunda, bapak, ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya subuh ini? Sehat? Coba jawab ya. Sehat? Nah, kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah ya. Sehat? Sehat badannya? Alhamdulillah. Sehat pikirannya? Alhamdulillah. Sehat keluarganya? Alhamdulillah. Sehat kantongnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah, pagi ini kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk di majlis ilmu ba'da menunaikan sholat subuh berjamaah. Allahu Akbar. Ini semua adalah karunia dari Allah, nikmat dari Allah yang melebihi daripada nikmat apapun. Pernah Ahilman sampaikan, di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah nikmat untuk mendekat taat kepada Allah. Itu nikmat yang paling besar. Jadi kalau pagi ini ayah bunda diberikan kesempatan untuk bisa menunaikan sholat subuh berjamaah, kemudian kita bisa ikut ta'lim, kemudian kita bisa menghadirkan kebaikan-kebaikan di dalamnya, maka kita sedang mendapatkan nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang pernah berbuat dosa, apa nikmat yang paling besarnya? Fursatut taubah. Allah berikan kesempatan bertobat. Jadi kalau kita pernah berbuat dosa, kemudian kita diberikan kesempatan bertobat, maka kesempatan taubat itu adalah nikmat yang paling besar.
Kalau ada di antara kita yang mohon maaf ya, kehilangan mungkin kesempatan belajar waktu mudanya, ya, karena dia sibuk dan segala macamnya. Kemudian di usia-usia saat ini dia diberikan kemudahan untuk belajar, thalabul ilmi, maka itu nikmat yang paling besar, rahmat, ya, termasuk ibadah kita. Sholat tahajud, ya, bisa sholat subuh, nanti bisa duha, itu nikmat. Makanya banyak orang yang mohon maaf ya suka bilang begini, Ahilman, saya mah sholat tahajud teh biar rezeki saya lancar. Boleh nggak kayak begitu? Boleh nggak? Boleh, silahkan. Tapi mereka lupa kalau dikasih kesempatan tahajud itu adalah rezeki. Jelas tidak? Jelas? Kan kita sering kali bilang gitu ya, saya tahajud pengen dapat rezeki, biar urusan lancar gitu ya, dapat nikmat dan segala macam. Boleh, tapi banyak di antara kita yang lupa dikasih kesempatan sholat tahajud saja itu adalah nikmat. Itu adalah nikmat. Maka Allahu Akbar walillahil hamd, nikmat Allah itu banyak. Setuju? Nikmat Allah itu banyak. Yang kurang apanya? Yang kurang apanya? Yang kurang kitanya. Siapa yang kurang? Siapa yang kurang? Kita. Jangan kita lah, saya aja ya. Siapa yang kurang? Saya. Ahilman, kita kurang apa? Kurang banyak. Allah mah gak ada yang kurang, setuju gak? Kita nih, saya ini banyak kurangnya. Dikasih nikmat, kurang syukur. Betul? Dikasih ujian, kurang sabar. Betul? Ketika beramal, kurang ikhlas. Betul? Ketika ada takdir, kurang ridho. Betul? Kalau dikumpulin, mohon maaf, kurang ajar. Ulangi. Yang kurang siapa? Yang kurang siapa? Saya. Dikasih nikmat kurang apa? Kurang syukur. Dikasih ujian kurang sabar. Ketika beramal kurang ikhlas. Ketika ada takdir kurang ridho. Kalau dikumpulin kurang. Ulangi. Yang kurang siapa? Tolong jawab yang kencang. Yang kurang siapa? Saya kurang apa? Dikasih nikmat kurang apa? Syukur. Dikasih ujian kurang sabar. Ketika beramal kurang ikhlas. Ketika ada takdir kurang ridho. Kalau dikumpulin kurang ajar. Di sini ada yang begitu? Ada. Yang mana orangnya ada yang begitu? Saya. Betul apa betul? Iya apa ya? Jadi yang selama ini kurang bukan nikmat Allah. Yang selama ini kurang kitanya saja, sayanya saja. Maka Bapak Ibu sekalian, Ahilman mengajak di awal pertemuan ini kita bersyukur sama Allah. Tadi sebelum subuh 3:30 kira-kira saya WA Mas Fajar. Kemungkinan saya nggak akan bisa datang ke Masjid Al-Ijtihad ini. Karena semalam baru pulang jam 2. Ya, makanya wajahnya agak sedikit gimana? Masih glowing atau enggak? Masih kelihatan aman Pak? Baru pulang jam 2 karena di Bogor kemarin ada hajat besar kami teman hijrah. Allahu Akbar. Kalau bicara capek lelah, kalau bicara lelah pasti capek juga. Saya kata Mas Fajar, Ustadz, kalau Ustadz nggak datang, saya harus bilang apa sama jamaah katanya. Saya langsung mikir, tapi saya terlambat ya berangkatnya, enggak apa-apa. Supir saya semuanya tidur. Jadi semuanya tidur. Allahu Akbar. Dan izin Allah, takdir Allah, hari ini kita masih bisa bertemu. Senang sekali. Saya itu kalau ke masjid ini kangen. Kemarin waktu saya ngisi waktu lalu masih belum pakai karpet ya. Sekarang udah pakai karpet. Lebih nyaman nggak? Lebih enak nggak?
Kalau begini biasanya kajiannya agak lama kita ya. Sampai jam berapa kita kajiannya nih? Sampai jam 8. Baik, Bapak sampai jam 8 ya. Ustaz sampai jam 6 selesai insyaallah ya. Allahu Akbar walillahilham. Ayahanda, Masya Allah. Bunda, terima kasih sudah berkenan menunggu, Masya Allah ya. Mudah-mudahan dapat pahala sabar insya Allah ya. Amin ya. Baik, pagi ini Ahilman coba akan berbagi tentang satu tema yang dekat dengan kehidupan kita. Judulnya adalah agar lebih tenang dalam urusan rezeki. Punten, saya mau tanya, hari ini di antara kita yang hadir ada yang sedang gelisah dengan urusan rezeki? Ada? Kalau ada, kita lanjutkan kajiannya. Kalau tidak ada, cukup sekian dan terima kasih. Ya, untuk apa dibahas Pak? Nggak ada masalah di sini ternyata ya. Coba, ada nggak yang sedang gelisah dengan rezeki? Ada? Banyak atau sedikit? Yang mana orangnya? Allahu Akbar, saya lagi ini. Ini kelihatan kalau kelihatan dari wajahnya hampir sama semua ini ya. Wajah-wajah banyak masalah kelihatannya ya. Allahu Akbar. Baik, pagi ini kita akan belajar sedikit lah ayah bunda, gimana caranya agar kita bisa tenang dalam urusan rezeki. Udah waktu syuruk ya, Masya Allah. Nggak apa-apa ini. Lanjut atau cukup? Lanjut atau cukup? Nggak bosan? Nggak capek? Yang capek siapa? Ustadz ya, baik ya. Ustadz mohon izin minum dulu, ini sayang ada minum di sini nih. Alhamdulillah. Baik, ayah bunda, ada setidaknya ya, ada 4 konsep atau 4 prinsip tentang urusan rezeki yang harus kita fahami dan yakini. Ada berapa? Ada berapa? 4. 1. Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Ahilman ulangi. Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Quran surat Hud ayat 6. Surat apa? Hud ayat berapa? Ayat 6. Silahkan. Yang ada Quran dibuka Al-Qurannya di rumah, yang menyaksikan melalui Al-Ijtihad TV silahkan dibuka Quran surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan dengan iman ya. Wa ma min dzabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Artinya, wa ma min dzabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidak ada makhluk yang melata pun ya, dia bergerak di muka bumi, dia hidup di muka bumi, illa kecuali 'alallahi rizquha, dijamin oleh Allah rizkinya. Jelas ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan subjeknya makhluk yang melata. Jadi bahasa gampangnya begini, makhluk yang melata saja gitu ya, makhluk yang melata saja selama dia hidup di muka bumi Allah jamin rizkinya, apalagi kita manusia. Makhluk yang melata aja dijamin oleh Allah rizkinya, apalagi kita manusia yang tidak melata. Betul apa betul? Apalagi kita manusia yang diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang paling sempurna. Kan begitu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia
dalam bentuk yang paling sempurna. Tuh. Yang sempurna kita manusia, mohon maaf, makhluk yang melata saja Allah sudah jamin rezekinya. Artinya gimana Ahilman? Berarti kalau sampai hari ini, sampai saat ini kita masih diberikan kehidupan oleh Allah, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa membuka mata, kita masih bisa menghembuskan nafas, jantung kita masih berdetak, berarti di saat yang bersamaan masih ada jatah rezeki untuk kita. Jelas? Bahkan Nabi SAW menegaskan dalam sabdanya, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqahu. Sesungguhnya di antara kamu sekalian tidak akan pernah mati, tidak akan pernah wafat sehingga sempurna rezekinya. Jadi gimana Ustadz? Kalau sekarang kita masih hidup, berarti masih ada rezeki atau tidak untuk kita? Masih ada rezeki atau tidak? Masih. Jadi untuk apa kita mengkhawatirkan sesuatu yang sudah dijamin? Coba ibu bapak mikirin yang sudah dijamin, puyeng nggak kira-kira? Ya puyeng, orang udah dijamin, kalem aja, tenang aja. Ngapain kita mengkhawatirkan yang sudah dijamin? Yang kita khawatirkan itu jangan yang sudah dijamin, khawatirkan yang belum dijamin. Apa itu Ustadz? Punten, keberkahan rizkinya. Kan rizki berkah belum dijamin, betul nggak? Rizki itu jadi amal soleh atau bukan, itu belum dijamin. Dengan Allah berikan rizki, kita bersyukur atau tidak, itu belum dijamin. Tapi kalau rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Jelas sampai di sini? Jelas. Jadi kalau sekarang ini kita masih hidup, kita masih bisa bernafas, kita masih ada di sini, maka tolong pastikan di hati kita Allah masih jatahkan rizki untuk kita. Karena seseorang tidak akan pernah wafat sebelum sempurna rizkinya. Jelas? Sok sekarang kita bahas makhluk yang melata itu contohnya apa? Apa? Ular. Ular-ularlah kejauhan Pak. Yang dekat-dekat apa kira-kira? Cacing terlalu bawah Pak. Yang dekat-dekat aja deh. Yang kelihatan kira-kira apa nih? Apa? Cicak. Cicak melata, setuju? Oke. Ahilman tanya, cicak di mana kerjanya? Di dinding. Serius? Cicak di dinding. Apa job desk-nya? Apa pekerjaannya? Diam-diam merayap. Di sini ada yang kerjanya diam-diam merayap? Ada yang diam-diam merayap? Nggak ada ya. Cicak di dinding, diam-diam merayap. Yang nyamperin nyamuk ke cicak atau cicak ke nyamuk? Tolong dijawab. Yang nyamperin nyamuk ke cicak atau cicak ke nyamuk? Serius? Lihat, datang seekor nyamuk, cicaknya diem atau bergerak? Oke, cicak bergeraknya apa? Hap. Emang hap nggak pakai gerakan? Hap pakai gerakan apa enggak? Nyamuknya nyemperin cicak, kemudian cicaknya nyambut nyamuk. Betul? Berarti jatah cicak tuh ada nyamuk, betul? Dan nyamuk tahu boleh jadi dirinya adalah rezeki untuk siapa? Untuk cicak. Tapi cicaknya nggak diem. Cicaknya diam-diam merayap, cicaknya hap. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu, cicak membutuhkan berapa kali hap untuk mendapatkan satu nyamuk? Coba, cicak butuh berapa kali hap untuk dapetin satu nyamuk? Pertanyaannya, apakah sekali hap langsung dapat nyamuk atau harus berkali-kali hap?
Kata siapa Bapak? Memangnya Bapak pernah ngobrol sama cicak begitu? Punten. Ahilman pernah baca, katanya cicak itu membutuhkan berkali-kali hap untuk bisa mendapatkan satu nyamuk. Jadi nggak sekali set nyamuk dapat, enggak. Dan kita nggak tahu di hap yang keberapa kali cicak itu dapat nyamuk. Nah pertanyaannya yang kedua, mengapa cicak kenapa cicak istiqomah? Kenapa cicak konsisten untuk terus hap walaupun nyamuknya nggak dapat? Halo. Kenapa cicak bisa konsisten untuk terus diam-diam merayap, untuk terus hap walaupun nyamuknya nggak dapat? Apa coba? Illa 'alallahi rizquha. Cicak yakin rizki dijamin sama siapa? Allah. Cicak aja yakin. Halo. Cicak aja yakin. Masa kita manusia nggak yakin? Jelas sampai di sini? Jelas. Jadi yang pertama konsepnya apa? Rizki sudah dijamin oleh siapa? Oleh Allah. Selama kita hidup, maka selama itulah masih ada jatah rezeki untuk kita. Makanya nanti punten mohon maaf ya, Bunda sayang, kalau ada suami Bunda yang bilang ke Bunda, Papa manges eueuh rezekina, udah nggak ada rezekinya. Bunda bilang, kata Ahilman juga Pak, kalau Bapak masih hidup berarti masih ada rezeki. Jadi gimana Ustadz semangat dengan hidup ini? Ini yang pertama. Terus yang gimana kedua Ustadz konsepnya? Walaupun rizki sudah dijamin, konsep yang kedua, rizki harus dijemput. Apa yang kedua? Rizki harus dijemput. Kenapa Ahilman menyampaikan dijemput? Kenapa kalimatnya nggak dicari? Bedanya dijemput dengan dicari apa? Kalau dicari belum tentu ada, kalau dijemput pasti ada. Rizki harus dijemput, harus diikhtiarkan, harus diusahakan, nggak bisa diem-diem baik. Ustadz, berarti harus kerja kita ini, iya. Harus usaha, iya. Harus ikhtiar, iya. Dan ayah bunda, bapak ibu harus tahu betul, kalau kita ini usaha, kalau kita ini ikhtiar, itu adalah perintah Allah kepada kita. Jadi kita ini berikhtiar karena Allah perintahkan itu. Jadi bukan semata-mata untuk jemput rezeki, bukan semata-mata untuk itu ya. Tapi karena kita paham, kita tahu kita ini berikhtiar, berusaha adalah perintah dari siapa? Allah. Perhatikan surat Al-Mulk ayat 15. Surat apa? Al-Mulk ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini luas. Bumi ini luas ya. Zalulan, yang mudah engkau jelajahi, yang mudah engkau datangi, yang mudah engkau dapati, gitu. Apa perintah Allah? Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah, maka usahalah, maka ikhtiarlah, maka bekerjalah, maka berdaganglah. Kira-kira begitulah kalimatnya. Apa?
di setiap penjuru buminya. Wa kulu mir rizqi, dan makanlah sebagian rizki yang aku hadirkan kepadanya. Jadi kita ini bekerja, kita ini berusaha, kita ini berikhtiar adalah perintah dari siapa? Allah. Makanya mohon maaf, kita yang bekerja kalau orientasinya hanya untuk sekedar nungguin gaji tiap bulan, sayang banget. Sayang banget. Kalau hanya itu ya, kalau hanya itu. Kenapa? Karena bekerja itu ibadah. Jadi kalau kita hanya cuman nargetin tanggal 25 gajian gitu, sayang banget. Kalau kita dagang, orientasinya hanya untung, sayang. Karena harusnya bekerja orientasinya apa? Ibadah. Dagang orientasinya apa? Amal soleh. Kan gitu. Gitu ya. Ikhtiar orientasinya apa? Dakwah. Kalaupun kita nggak dapat urusan dunianya, kita dapat pahalanya, Pak. Jadi kalau ada seorang suami, seorang ayah yang keluar dari rumahnya, kan ada keterangannya, barang siapa seorang ayah, seorang suami keluar dari rumah untuk mencari nafkah bagi keluarganya, maka di setiap perjalanannya dia mendapatkan apa? Pahala sama seperti jihad fi sabilillah. Jadi kalau ada seorang ayah, seorang suami yang bekerja, keluar dari rumah, berangkat ke kantor, berangkat ke pasar, berangkat ke sawah, berarti dia mendapatkan pahala apa? Jihad fi sabilillah. Dan mohon maaf, berarti kalau kita wafat dalam perjalanan, dalam proses, ketika kita berikhtiar tadi, berusaha tadi, dan kita benar ikhtiarnya ya, nyari yang halal gitu ya, tidak ambil yang sesuatu yang haram gitu, kemudian dia wafat di saat itu, maka insya Allah dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Pahalanya jihad fisabilillah, Pak. Belum lagi dalam keterangan lain ya, tidak ada dosa kecuali dosanya bisa diampuni dengan kita bekerja tuh. Barang siapa seorang laki-laki, seorang ayah atau di antara kita yang keluar dari rumahnya mencari nafkah untuk keluarganya, kemudian dia pulang di sore hari dalam keadaan capek, dalam keadaan lelah, maka di saat yang bersamaan Allah gugurkan dosa-dosanya. Jadi bekerja itu, ikhtiar itu perintah dari siapa? Perintah dari siapa? Allah. Jelas sekali. Berarti punten, kalau kita bekerja kemudian mohon maaf ya, tidak mendapatkan apresiasi terbaik dari tempat perusahaan kita, kita nggak akan galau gitu loh. Kita nggak akan gelisah. Kenapa Ahilman? Karena kita bekerja, ini perintah Allah. Ini kewajiban kita kepada Allah. Berarti kalau kita nggak kerja, kalau kita nggak berusaha, kalau kita nggak berikhtiar, berarti kelak kita akan dihisab oleh Allah. Ente kenapa nggak ikhtiar gitu? Ente kenapa nggak kerja? Nah, pada bab ikhtiar ini kita bagi dua. Satu, ada ikhtiar bumi. Dua, ada ikhtiar langit. Satu, ikhtiar apa? Bumi. Dua, ikhtiar apa? Langit. Ahilman, ikhtiar bumi apa? Ikhtiar bumi itu kerjanya. Silahkan. Yang dagang-dagang dah. Yang tani-tani dah. Yang punya kebun ngebon dah, silahkan. Yang punya sawah silahkan nyawah dah. Kerja tuh. Kerja. Yang kemudian profesional, ASN atau apapun itu, ayo kerja. Kerja. Itu dunianya. Tapi ingat, jangan lupa kita mengetuk pintu langit. Apa? Ikhtiar ukhrawinya dikuatin. Apa diantaranya? Takwa. Kan jelas kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah
akan tunjukkan jalan keluar. Segede apapun masalah kita, sebesar apapun masalah kita, kalau kita bertakwa ke Allah, Allah bukakan jalan keluarnya. Bukan hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari jalan yang tak pernah disangka-sangka. Jadi gimana Ustadz? Ayolah, kalau kita pengen rizki kita mudah, rizki kita tenang, rizki kita lapang, ikhtiar. Ikhtiarnya ada dua. Ikhtiar buminya kerja, dagang, usaha gitu. Tapi ikhtiar langitnya, tingkatkan ketakwaan kita kepada siapa? Allah. Yuk, kita susun agenda hariannya. Bangun jam berapa? 1:30 malam. Terus ngapain? Tahajud, ya. Sholat tahajud itu, ayah bunda sayang, bapak ibu sekalian, sholat yang bisa mengantarkan kemuliaan bagi seorang manusia. Makin hebat tahajudnya, makin mulia hidupnya. Surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan di waktu malam bangunlah, dirikan sholat tahajud. Tuh, langsung disebutkan langsung fatahajjad kan gitu. Bangunlah, dirikan sholat tahajud nafilatan laka, sebagai tambahan untukmu. Lihat apa yang akan Allah berikan kepada orang yang ahli tahajud. Asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Maka Allah akan angkat derajat orang yang ahli tahajud tadi, maqamam mahmuda, ke tempat yang paling tinggi. Makanya ibu bapak nih, kita yang sedang terpuruk, yang sedang down, yang sedang di bawah, ayo bangkit lagi. Gimana caranya? Hadirkan sholat tahajud. Hadirkan sholat tahajud. Sholat tahajud itu adalah sholat yang bisa menguatkan diri kita untuk bisa mendapatkan derajat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu ngapain Ustadz? Jangan tidur lagi, lanjut zikir, kan gitu. Perbanyak zikir di waktu sahur, minimal dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mohon maaf, boleh jadi rezeki kita seret, hidup kita susah, hidup kita sulit karena masih banyak dosa yang pernah kita lakukan. Mungkin ada dosa kita di masa lalu yang belum kita taubatin. Mungkin ada kesalahan kita di masa lalu yang belum kita istighfarin. Wa fil asharihum yastaghfirun. Kan begitu. Orang yang di waktu sahur mereka memperbanyak istighfar. Nabi SAW tidak pernah kurang dari 70 kali, disebutkan dalam keterangan lain tidak pernah kurang dari 100 kali beristighfar setiap hari. Itu Nabi, Rasul. Surganya pasti, hisabnya aman, amalnya banyak, dosanya tidak ada, dimaksum. Tapi tidak pernah kurang dari 100 kali beristighfar. Kita siapa? Kita Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas, hisab masih menegangkan, amal dikit, dosa banyak. Kita masih belum mau istighfar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ayo perbanyak istighfar di waktu sahur. Setelah itu apa Ustadz? Siap-siap dirikan sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh. Kan bapak ibu tahu apa pahalanya? Barang siapa yang menunaikan sholat fajar, sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh, maka dia mendapatkan pahala seperti apa? Seperti apa? Mendapatkan dunia beserta isinya. Bukan hanya dunianya saja, dunia beserta isinya. Bukankah itu yang kita cari selama ini? Betul apa enggak? Kita banting tulang, tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki, kesana kemari, mencari alamat. Alamat palsu lagi.
kita cari dunia kan. Ya Rob, kata Nabi itu jelas. Orang yang sholat 2 rakaat sunnah fajar sebelum subuh dapetin dunia beserta isinya. Terus gimana Ustadz? Setelah itu subuh berjamaah ke masjid. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka di hari itu dia mendapatkan zimmatillah, penjagaan dari Allah. Jadi kalau hari ini tadi kita sholat subuh berjamaah, maka sepanjang hari dia mendapatkan penjagaan dari siapa? Allah. Kalau Allah udah jaga kita, kelar hidup kita, enak, nyaman. Allah jaga kita. Mau ada yang nipu kita, mau ada yang zolim sama kita, mau ada yang ambil hak kita, kalau Allah yang sudah jaga gimana? Allah jamin kita, aman hidup kita. Kemudian ngapain lagi Ustadz? Lanjut, nggak pulang dulu, dia duduk di masjid. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, summa qa'ada, kemudian dia duduk, ngapain? Zikir, muhasabah, baca Quran, taklim, kajian di masjid. Sampai kapan Ustadz? Sampai datangnya waktu syuruk. Setelah itu kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala apa? Haji umrah sempurna. Kemudian Ustadz, infak sodakoh, infak pagi, sedekah subuh. Almarhum guru kita Allahu yarham Syekh Ali sering bilang, sedekah subuh. Ustadz, apa pahalanya? Ya Rob, perhatikan hadis berikut ini ya, untuk kita agar terbiasa sedekah subuh. Ma min yaumin tusbihul ibadu illa malakani yanzilani. Tidak ada di setiap hari seorang hamba kecuali di setiap pagi ada 2 malaikat yang turun kepadanya. Berapa malaikat? 2. Jadi setiap pagi ada 2 malaikat yang turun. Ahilman, ngapain malaikat itu? Ternyata 2 malaikat ini berdoa kepada Allah. Sekarang saya mau tanya, kalau malaikat berdoa pasti diijabah atau tidak? Pasti dikabulkan atau tidak? Pasti. Apa doanya? Malaikat yang pertama berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah munfiqan kepada orang yang berinfak, bersedekah di waktu pagi hari tadi, apa? Khalafa, ganti yang lebih baik daripada apa yang dia infakkan. Ini yang doa siapa ini? Yang doa siapa ini? Malaikat, bukan Ahilman, ini malaikat yang doa ini. Ganti dengan yang lebih baik. Kemudian malaikat kedua berdoa, apa doanya? Allahumma ya Allah, a'ti, berikanlah, mumsikan, kepada orang yang pelit, medit, kopet, koret, apalagi? Meregese, cap jahe, buntut kasir, medit betul. Apa? Talafa, binasakan dia dengan apa yang dia miliki. Apalagi Nabi juga berdoa di waktu pagi. Apa doa Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Malaikat berdoa, Nabi berdoa, Allahu Akbar, tembus, mustajab. Dan itu adanya kapan? Di pagi hari. Makanya orang tua kita dulu ya suka bilang gini, jangan bangun kesiangan, nanti rizkinya dipatok yang ngambil ayam kan, bukan toko sebelah ya. Ayam. Ngapain lagi Ustadz? Baru ikhtiar, jalan, ayo siap-siap, bismillah. Yang kantor berangkat ke kantor, ya. Yang dagang siapin lapaknya, bismillah. Awalnya kita udah nyiapin ikhtiar langitnya dulu kan.
Coba dari tahajud, istighfar, salat fajar 2 rakaat sebelum subuh, salat subuh, kemudian isyraq, kemudian infak sedekah. Masa sih rizkinya nggak ada? Ya nggak? Kemudian apa? Duha, salat duha. Barang siapa yang tidak meninggalkan 4 rakaat salat duha di pagi hari, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya. Cukup kebutuhannya. Kita nggak usah minta banyak lah, minta cukup aja. Betul? Mau bangun rumah, cukup. Renovasi rumah, cukup. Ganti mobil, cukup. Nambah kendaraan, cukup. Beli ruko, cukup. Haji umroh, cukup. Nikah lagi, tidak cukup. Jangan. Cukup, minta yang cukup. Kan itu yang kita minta sama Allah, betul nggak? Karena banyak orang yang berlimpah tapi nggak cukup hatinya. Banyak orang yang punya segalanya tapi nggak cukup. Tapi ada orang yang mungkin dikit-dikit aja, gajinya nggak gede Ustadz, tapi cukup gitu. Allahu Akbar. Coba saya mau tanya ibu bapak, tolong jawab, pilih mana? Kaya gelisah, miskin tenang. Saya tahu jawabannya, saya tahu ya. Yang ketiga jawabannya ya. Kaya. Kalau boleh milih ini mah ya, mungkin kita nggak usah minta yang banyak-banyak, tapi tenang, cukup, itu kebahagiaan. Maka ayo duhai, jangan sampai lupa sholat duha itu. Kalau mau kita sempurnakan 12 rakaat kan, barang siapa yang sholat duha 2 rakaat, maka kelak dia dibangunkan istana di mana? Di surga. Makanya dalam duha kita sering doakan setelah duha apa? Allahumma inna duha'a duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Lanjut doanya. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana ba'idan faqarribhu ma ataita ya Allah fi ibadikas sholihin. Ya Allah, jika rizkiku masih di langit, maka turunkanlah. Jika rizkiku masih di bumi, maka keluarkanlah. Jika rizkiku masih haram, maka sucikanlah. Jika masih sulit, mudahkanlah. Jika masih jauh, dekatkanlah. Ya Allah, berikan kami rizki sebagaimana Engkau berikan kepada hamba-Mu yang soleh. Nikmat apa enggak? Nikmat apa enggak? Ayo, rizki itu harus dijemput. Makanya punten mohon maaf ya, Ahilman tuh paling kesel sama orang yang bikin status akan indah pada waktunya. Tapi gawen tuh gitu. Cicing we statusnya naon? Akan indah pada waktunya. Statusnya akan indah pada waktunya. Tahajud malas, subuh kesiangan, duha nggak mau, zuhur kelewatan, asar kesorean, maghrib di perjalanan, isya ketiduran. Statusnya akan indah pada waktunya. Indah yang mana keles? Yang paling kesel lagi, udah mah ikhtiar langitnya enggak, ikhtiar buminya juga enggak. Bangunnya kesiangan, suruh kerja enggak mau, milih-milih kerjaan. Ayah bunda sayang, kondisi saat ini membutuhkan kita ya, mengistirahatkan otak, menghidupkan hati katanya. Iya enggak?
Sekarang kan serba nggak nentu, Pak. Betul nggak sih? Dipikir pakai logika makin nggak nyambung. Jadi gimana? Kita butuh kedekatan dengan Allah yang kuat, Pak. Beneran. Beneran. Doa kita harus makin kenceng, Bu, sekarang mah. Betul apa enggak? Ya, amal kita harus makin banyak, Pak. Ini bentuk kita ngundang rizki. Allah tuh datang ke kita gitu loh. Kita ngandelin usaha kita semata, capek yang ada, Pak. Capek nggak kira-kira? Capek. Ya kan? Ngandelin strategi A, B, C, D. Stres, Pak. Stres. Kita butuh strategi langit kayaknya sekarang itu. Ya, Allah yang bisa menggerakkan semuanya ini. Kan kita jelas, yakin kan? Yang ngasih rizki siapa? Yang ngasih rizki siapa? Yang ngatur rizki kita siapa? Yang menghidupkan siapa? Yang mematikan siapa? Allah. Maka catatannya adalah jangan sampai ikhtiar kita menjemput rizki melupakan kita kepada Allah sang maha pemberi rizki, gitu loh maksudnya. Jelas? Jangan sampai kesibukan kita menjemput rizki membuat kita lupa dan lalai kepada Allah sang maha pemberi rizki. Contoh ya, sholat aja, Pak. Sholat aja. Ini pesan dari Ahilman ya. Bapak Ibu, ayah bunda jamaah, jangan sampai meninggalkan sholat ya. Sholat itu indikator kebaikan seseorang. Makin baik sholatnya, baik semua amalnya. Dan sholat itu adalah amalan yang akan dihisab ketika nanti hari kiamat pertama kali. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab ketika nanti hari kiamat adalah sholat. Jika benar sholatnya, benar semua amalnya. Jika buruk sholatnya, buruk seluruh amalnya. Termasuk Bapak Ibu, sholat itu indikator kebaikan rezeki kita. Sholatnya benar, rezekinya lancar dah. Buka surat Toha ayat 132. Surat apa? Toha ayat berapa? 132. Kata Allah, wa'mur ahlaka bis sholat, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Wastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Apa kata Allah? Kalau sholatnya udah benar, sholatnya udah bagus, sholatnya udah baik gitu, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki gitu. Jangan pernah khawatir tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzuquka, kami yang akan menjamin rezekimu, kata Allah. Wal akibatu littaqwa, karena itu akibat ketakwaan engkau kepadaku, kata Allah. Jadi sebenarnya yang butuh sholat itu kita atau Allah? Kita. Allah tidak butuh ibadah kita, Pak. Allah tidak butuh sholat kita. Kita yang butuh dengan sholat kita. Makanya perhatikan ya, kalau dalam sholat kita baca Fatihah, Fatihah itu kan kalau kita bedah lebih mendalam, itu kan curhatan seorang hamba kepada Tuhannya gitu. Ya kan? Komunikasi kita ke Allah itu. Coba dari bacaan pertama tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Berarti di saat itu kita mengikrarkan diri kita, ya Allah, tidak ada yang paling sayang kepada hamba kecuali siapa? Allah. Tidak ada yang paling mengasihi hamba kecuali siapa? Allah. Berarti di saat yang bersamaan, kalau ada di antara Bapak Ibu yang bekerja kemudian kecewa dengan perusahaannya, kecewa dengan tempat bekerjanya, jangan kecewa, kata Allah. Bukankah kita baca ketika sholat, oke, orang bisa mengecewakanku, oke, perusahaan bisa menyakitiku, oke, semua bisa melukaiku, tapi aku yakin Allah tidak akan pernah menyakitiku. Allah tidak akan pernah melukaiku. Allah tidak akan pernah menzalimiku. Kenapa? Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.
Jadi kalau ibu punya rumah tangga, kemudian ibu ngerasa di rumah tangga ini suami nguji kita, kita sakit dengan keadaan suami itu misalnya, ibu nggak akan kecewa. Karena ibu punya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian kita baca lagi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Berarti di saat itu kita bilang apa sama Allah? Ya Allah, hari ini hamba ada, ini karenamu ya Allah. Tidak berhak ada yang dipuji kecuali siapa? Allah. Berarti mengajarkan kita untuk tidak apa? Untuk tidak sombong. Yang punya jabatan jangan sombong. Yang punya kedudukan jangan sombong. Yang punya harta jangan sombong. Kenapa? Kecil kita di hadapan Allah. Allah yang maha besar. Berarti saat kita baca Fatihah sedang menundukkan apa? Menundukkan kesombongan kita kan? Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Nih, lihat kalimat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah aku meminta pertolongan. Kalau kita minta tolong ke Allah, berarti kalimat sederhananya kita lagi punya masalah gitu loh. Kita lagi kurang, kita lagi sulit, kita lagi susah, kita minta tolong ke Allah. Apa yang kita minta sama Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hantarkan kami, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ya Allah, hamba punya persoalan ini ya Allah. Kan gitu? Gimana jalannya ya Allah? Bukakan jalannya ya Allah, berikan jalannya ya Allah. Kan gitu? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Salat, Pak. Salat itu pintu kebaikan. Salat itu pintu ampunan. Salat itu pintu kasih sayang. Salat itu pintu rezeki. Itu bagian dari ikhtiar langit kita. Jelas? 3. Konsep rezeki itu tawakal ke Allah. Tugas kita apa? Ikhtiar. Yang menentukan hasilnya siapa? Allah. Nahnu bitakhir wallahu bitakdir. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan rezekinya. Cukup. Cukup semua. Makanya doa nih, doa keluar rumah, apa doanya? Pas kita mau bekerja, apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa. Barang siapa yang keluar dari rumahnya membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, maka dia akan mendapatkan 3 hal. 1, kecukupan. 2, keselamatan. 3, ketenangan atau kelapangan. Tawakal. Tugas kita cuman ikhtiar. Allah yang nentuin segalanya. Jelas? Jelas? Barang siapa yang bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguh-sungguhnya, maka dia akan mendapatkan rezeki seperti rezekinya seekor burung. Keluar pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, pulangnya kapan burung itu? Burung pulangnya kapan? Sore. Ada burung yang lembur enggak? Burung keluarnya pagi, pulangnya sore. Pulang sore dalam keadaan perutnya kenyang. Bahkan mohon maaf, tidak sedikit burung yang pulang membawa bekal bagi anak-anak burung yang lainnya. Kenapa? Sikap tawakal ke Allah. Ustadz, apa itu tawakal? Tawakal itu berserah diri ke Allah. Ingat ya, ada 3 kalimat yang beda nih. Ada terserah, ada menyerah, ada berserah. Beda atau sama? Coba. Terserah, menyerah,
berserah. Beda atau sama? Beda. Di mana bedanya? Di situ. Iya, saya tahu itu di situ. Ahilman, apa bedanya? Kalau terserah tidak punya tujuan. Terserah itu nggak punya tujuan. Dia tuh hidup mau ngapain nggak tahu gitu. Urusan kerja mau ngapain, udah pokoknya saya kerja, itu nggak ada tujuan. Nah kalau sekarang udah tahu kan, kita kerja tujuannya apa? Ibadah. Tujuannya apa? Amal soleh. Tujuannya apa? Dakwah gitu ya. Ya. Kalau terserah nggak ada tujuan. Menyerah nggak ada usaha. Pasrah. Udah dah. Udah. Ustadz, udahlah. Bapak mah tinggal nunggu mati aja Ustadz lah. Menyerah itu. Kalau berserah, tujuannya ada, usahanya ada, hasilnya dia serahkan kepada siapa? Allah. Jelas kira-kira? Jelas? Selama ini Bapak Ibu ada pada zona mana? Terserah, menyerah, atau berserah? Atau tidak tiga-tiganya? Daliur teh ya meureunan. Ustaz yang ngasih kumahang kewe cenah. Gimana nanti aja. Jangan terserah, jangan menyerah, harus apa? Berserah. Sok we kerja atuh. Da ikhtiar mah tidak akan pernah mengkhianati hasil, betul nggak? Bismillah we. Da Allah lihat kok kerja kita. Allah lihat apa usaha kita. Betul apa enggak? Maka yang keempat, tutup pertemuan ini, konsep rezekinya apa? Jangan membatasi rezeki dengan urusan harta saja. Jelas? Rizki Allah itu luas dan banyak. Setuju? Yang sempit apa? Catat ya, tolong catat buat status di sosial media ini. Hidup ini mudah, yang sulit pikiran kita. Hidup ini lapang, yang sempit hati kita. Hidup ini murah, yang mahal gengsi kita. Jelas? Hidup ini mudah, yang sulit pikiran kita. Hidup ini lapang, yang sempit hati kita. Hidup ini murah, yang mahal gengsi kita. Setuju nggak? Setuju nggak? Jadi yang susah itu rizkinya, kita yang susah itu. Susahnya apa Ustadz? Jangan membatasi rizki dengan urusan harta. Terlalu kecil jika kita membatasi rezeki dengan urusan harta saja. Dalam ilmu tasawuf, rezeki itu dibagi 4 tingkatan. Dibagi berapa? 4 tingkatan. Rezeki yang paling rendah namanya apa? Harta dunia. Jadi harta itu rezeki yang paling rendah. Artinya gimana Ahilman? Kalau kita dilebihkan hartanya, ya jangan sombong. Karena itu baru rizki yang paling apa? Paling rendah. Begitu sebaliknya, kalau kita disempitkan hartanya, jangan putus asa. Jangan seakan-akan, mohon maaf ya, kita di PHK, Ustadz udahlah, aku mah udah selesai hidup ini, udah nggak ada harapan lagi. Hopeless Ustadz. Rizki yang paling rendah. Harta itu rizki yang paling rendah. Naik lagi, rizki yang paling tinggi, apa namanya? Apa? Sehat walafiat. Rizki yang paling tinggi apa namanya? Sehat walafiat. Kudu jelas nih, afiat. Karena yang paling penting afiatnya. Ustadz, apa bedanya sehat dengan sehat walafiat? Sehat itu punten, urusan fisik. Kita punya mata, bisa melihat, sehat. Tapi kalau afiat, matanya hanya melihat yang baik-baik. Jelas?
Coba saya mau tanya, mata kita fungsinya untuk apa? Untuk apa? Nah, perbaiki sekarang, melihat yang baik-baik. Kalau hanya melihat, punten mohon maaf, binatang juga melihat. Betul nggak? Hewan juga melihat. Tapi manusia diberikan mata. Dengan matanya dia melihat yang baik-baik. Maka dia minta apa? Sehat wal afiat. Lisan bisa bicara, sehat. Tapi kalau dia sehat wal afiat, bicaranya yang baik-baik. Tidak suka bohong, tidak ingkar janji, tidak fitnah, tidak sumpah serapa, tidak sering gibah. Sehat wal afiat. Jelas? Makanya doa kita mintanya apa? Allahumma inna nasba, yang istiqomah. Jangan takut, jangan sedih. Apa? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ada kabar gembira yang Allah siapkan untukmu yang istiqomah. Apa? Surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Mardiyah, ridha, ridha. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi puncak sukses seseorang dalam hidupnya apa? Masuk surga. Allah ridho, kemudian masuk surga. Jadi kalau sekarang kita punya pangkat, punya jabatan, harta banyak, itu bukan puncak kesuksesan. Bukan. Kalau harta jabatan yang mau kita cari sebenarnya. Maka apa doa kita? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bapak Ibu, jangan membatasi rezeki dengan urusan apa? Harta saja. Rizki Allah itu luas dan banyak. Yang sempit apa? Hati kita. Yang sulit apa? Pikiran kita. Yang mahal apa? Gengsi kita. 4 konsep rezeki yang harus kita pahami. Ulangi. 1 apa? Halo. 1 apa? Rizki sudah dijamin. Oleh siapa? Oleh Allah. 2, rizki harus dijemput, diikhtiarkan. 3, tawakal dalam urusan rezeki. 4, jangan membatasi rizki dengan urusan harta dunia semata. Ulangi. 1 apa? Rizki sudah dijamin. Oleh siapa? Oleh Allah. Jadi gimana? Nggak usah lagi khawatir urusan rezeki, karena sudah dijamin. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Rezeki sudah dijamin, tak mungkin diambil orang lain. Kalem aja, keles gitu, tenang aja. 2, rezeki harus apa? Dijemput, diikhtiarkan. Ayo, ikhtiar ada berapa pembagiannya? Ada berapa? 2. 1 ikhtiar apa? Bumi. 2 ikhtiar apa? Atau dibalik, ikhtiar langit dulu baru ikhtiar bumi. Ayo mulai sekarang. 3, apa konsepnya? Tawakal. Apa itu tawakal? Berserah, bukan terserah, bukan menyerah, tapi berserah. 4 apa? Jangan membatasi rizki dengan urusan harta materi. Jelas? Penjelasannya jelas? Jelas? Bisa ditangkap? Bisa dipahami? Bisa diamalkan? Insya Allah. Pekan depan kita ujian tengah semester ya. Siap-siap ya. Allahu Akbar. Ayah bunda, angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah nih, mohon izin, mohon maaf waktu kita agak sedikit panjang ini, Masya Allah. Tapi ayah bunda bertahan ini, Masya Allah, Masya Allah. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Al-Fatihah.
Aminkan dalam hati masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa rizqan halalan wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la maridan illa syafaitah wa la aiban illa satartah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah wa yassartaha ya rabbal alamin. Ya Allah, tidak ada yang hadir pagi ini kecuali yang banyak dosa, Engkau ampuni dosa-dosanya ya Allah. Yang gelisah Engkau tenangkan hatinya ya Allah. Yang sedang sempit Engkau lapangkan hidupnya ya Allah. Yang sedang sulit Engkau mudahkan urusannya ya Allah. Yang sedang sakit Engkau sembuhkan ya Allah. Yang punya aib Engkau tutup aibnya ya Allah. Yang punya hajat Engkau segerakan hajatnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hanya Engkau yang bisa memberikan rezeki kepada kami. Anugerahkan kepada kami rizki yang halal. Anugerahkan kepada kami rizki yang halal. Anugerahkan kepada kami rizki yang lapang, rizki yang luas, rizki yang berkah berlimpah ya Rabbal alamin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal dan jauhkan kami dari yang haram. Ya Allah, kayakan kami dengan karuniamu daripada kami bergantung kepada selainmu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bermaaf-maafan kiri dan kanannya, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal kebaikan kita. Ahilman masih boleh ngisi kajian di sini? Masih boleh? Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah pertemukan kembali. Mohon maaf lahir batin, yang benar dari Allah, yang salah dari Ahilman, yang banyak salah banyak khilafnya.